My name is Saskia Duhandiani, student of Polytechnic Negeri Medan. Have you ever thought about how taxes have changed over time? Imagine living in an era where taxes were numbers on a report, but sacks of rice, wool, or even labor given as a tribute to the king. No paperwork, no percentages, just an obligation to show loyalty. Fast forward to today, everything has transformed. We've moved from manual processes and long queues to digital tax reporting, like e-filing and e-billing. And now, Indonesia is taking an even bigger step with Core Tax, a system designed to revolutionize how taxes are managed. So, why did we get here, and what does the future hold Indonesia's tax system? Let's dive in and explore. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang perkembangan perpajakan di Indonesia dengan judul Dari Antrian Panjang ke Core Tax, Transformasi Perpajakan di Indonesia. Sebelum masuk lebih jauh, sebenarnya apa sih pajak itu? Jadi, pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang yang tidak menerima imbalan secara langsung dan berguna bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak bisa dibilang adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan. Oleh karena itu, tanpa adanya pajak, negara tidak bisa berjalan, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Tapi kalau mau bayar pajak aja ribet, terus makan waktu, siapa yang nggak malas? Nah, untuk itu pemerintah terus berusaha meningkatkan sistem perpajakan agar dapat mempermudah rakyat dalam membayar pajaknya. Mari kita bahas lebih lanjut tentang perkembangan perpajakan di Indonesia. Nah, perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, dimulai dari zaman kerajaan. Sebelum uang menjadi alat pembayaran yang umum, rakyat membayar pajak dengan hasil bumi, emas, atau tenaga kerja. Pajak saat itu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi dan kesetiaan kepada kerajaan. Di era Majapahit, petani menyerahkan sebagian panennya, sementara di Sriwijaya, rakyat mengirim rempah-rempah ke istana sebagai upeti. Bagi mereka, ini bukan hanya bentuk pembayaran, tapi juga cara menunjukkan loyalitas dan penghormatan kepada pimpinan. Menariknya, pajak di zaman kerajaan lebih terasa seperti kontribusi bersama daripada sekedar angka dalam laporan keuangan. Rakyat memberi, dan sebagai gantinya, kerajaan memberikan perlindungan serta kesejahteraan. Pajak kali itu lebih mirip kontribusi daripada angka-angka dalam laporan keuangan. Selanjutnya, masa kolonial. Kedatangan Belanda mengubah segalanya. Sistem kultur sel-sel atau tanam paksa memaksa rakyat menyerahkan hasil panen mereka kepada pemerintah kolonial. Tidak ada negosiasi, tidak ada transparansi, semua diatur demi keuntungan penjajah. Pajak kala itu mulai bergeser ke bentuk uang tunai, tetapi sistem ini lebih membebani rakyat karena diterapkan secara sepihak dan tanpa keadilan. Memasuki era kemerdekaan, pemerintah sudah mulai membangun sistem perpajakannya sendiri, yang pertama kali saat itu masih manual. Sebelum teknologi berkembang, sistem perpajakan di Indonesia sangat bergantung pada proses manual. Setiap wajib pajak harus datang langsung ke kantor pajak untuk melakukan berbagai keperluan perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, pelaporan pajak, atau pembayaran pajak. Semua data dicatat secara fisik, yang memungkinkan adanya resiko kehilangan dokumen, kesalahan input, dan proses yang sangat lama. Bayangkan ketika kamu harus datang pagi-pagi ke kantor dokumen pajak, membawa setumpuk dokumen untuk mengantri berjam-jam hanya untuk melaporkan pajakmu. Dan jika ada kesalahan, ya harus ulang dari awal. Karena itu, kelemahan sistem manual adalah memakan waktu dan rawan kesalahan. Untuk itu, pemerintah berusaha mengatasi kelemahan sistem manual dengan menghadirkan pajak dengan sistem digital. Untuk mengurangi antrean dan mempercepat proses, beberapa sistem digital mulai diperkenalkan.
E-filing, pelaporan pajak bisa dilakukan dari mana saja secara online. E-billing, pembayaran pajak cukup dengan kode billing tanpa perlu datang ke bank. E-faktur, faktur pajak dibuat secara digital tanpa perlu cetak dokumen fisik. E-registration, daftar NPWP cukup online dan nggak perlu lagi antri ke kantor pajak. Masalahnya adalah sistem ini masih berjalan sendiri-sendiri. Misalnya kalau seseorang mau melaporkan pajaknya, dia harus buka e-filing untuk input data pajak, kemudian masuk ke e-billing buat dapat kode pembayaran, dan ke platform lain untuk menyelesaikan transaksi. Karena sistemnya tidak terhubung secara langsung, banyak wajib pajak yang kebingungan. Untuk itu, muncullah Cortex. Cortex, solusi besar atau tantangan baru. Cortex adalah sistem pajak terbaru yang dirancang untuk mengintegrasikan semua layanan pajak dalam satu platform. Tidak ada lagi sistem yang terpisah-pisah, semuanya ada dalam satu database terpusat. Lalu bagaimana Cortex bekerja? Sebelumnya, setiap layanan pajak punya database sendiri. Artinya, kalau kamu bayar pajak lewat e-billing, datanya tidak otomatis terhubung ke sistem e-filing. Akibatnya banyak wajib pajak yang sudah bayar tapi statusnya masih dianggap belum lunas. Dengan Cortex, semua sistem ini tersinkronisasi secara real time. Begitu membayar pajak, data langsung terupdate tanpa perlu input ulang. Ketika seorang wajib pajak melaporkan pajaknya, sistem akan secara otomatis menarik data dari berbagai sumber, menghitung kewajiban pajak, serta menyederhanakan proses pembayaran. Lalu, apa kegunaan Cortex? One-stop tax solution. Semua layanan pajak dalam satu platform. Kemudian minim risiko kesalahan, data otomatis tersinkronisasi sehingga mengurangi kesalahan input. Kemudian lebih efisien, tidak perlu bolak-balik antara berbagai sistem, dan meningkatkan transparansi. Pemerintah bisa memantau kepatuhan pajak dengan lebih akurat. Bagaimana implementasi Cortex sendiri? Cortex mulai diluncurkan secara bertahap sejak awal 2025. Pemerintah mengadaptasi sistem ini berdasarkan best practice dari negara lain yang telah sukses menerapkan sistem perpajakan berbasis digital. Sebagai contoh, Australia dan Inggris juga menggunakan sistem serupa yang memungkinkan data pajak lebih transparan dan mudah diakses. Indonesia kini mengikuti jejak mereka dengan Cortex. Namun dalam tahap implementasi awal, sistem ini masih mengalami tantangan teknis yang sedang diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Besarnya biaya, besarnya harapan, dan masalah yang muncul. Untuk mewujudkan Cortex, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah atau sekitar 83 juta dolar. Jumlah ini terdengar besar, tetapi jika dibandingkan negara lain masih jauh lebih rendah. Australia menghabiskan kurang lebih 300 juta dolar untuk sistem pajaknya, sedangkan Inggris bahkan berinvestasi kurang lebih 1,5 miliar dolar dalam transformasi digital perpajakannya. Dari segi anggaran, Indonesia masih lebih hemat. Namun masalahnya bukan soal biaya, tetapi bagaimana sistem ini diimplementasikan. Cortex seharusnya mempermudah, tetapi banyak pengguna justru mengeluhkan berbagai kendala teknis. Salah satu masalah utama adalah sinkronisasi data yang belum sempurna. Banyak wajib pajak mendapati bahwa data mereka tidak terbaca oleh sistem, sehingga mereka memasukkan ulang informasi yang seharusnya sudah otomatis tersimpan. Sejak peluncuran Cortex, media sosial langsung dibanjiri keluhan. Salah satu kasus paling viral adalah gagalnya sistem membaca data transaksi PPN atau pajak pertambahan nilai. Seharusnya sistem ini secara otomatis menarik data transaksi, tetapi justru banyak wajib pajak yang melaporkan bahwa transaksi mereka tidak tercatat sama sekali. Bahkan ada kasus atau kebanyakan kasus ketika seseorang tidak bisa login ke Cortex. Mari kita rangkum kendala-kendala yang terjadi selama peluncuran Cortex. Sulit mengakses sistem, banyak yang tidak bisa login karena server sering down. Kemudian data pajak tidak terbaca, ada wajib pajak yang sudah membayar tetapi statusnya tetap belum lunas. Kemudian perhitungan pajak yang tidak akurat, salah satu masalah yang paling membuat wajib pajak panik. Langkah pemerintah untuk mengatasi masalah dalam implementasi Cortex, pemerintah melakukan beberapa langkah cepat, diantaranya memperpanjang tenggat waktu pelaporan pajak agar wajib pajak tidak terkena denda akibat kesalahan sistem. Kemudian meningkatkan kapasitas server agar bisa menangani lebih banyak pengguna tanpa error, dan sosialisasi lebih luas agar wajib pajak memahami cara kerja Cortex dengan lebih baik.
Untuk saat ini, Cortex masih dalam tahap pembenahan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mempermudah rakyat dalam hal perpajakan. From royal tribute to digital taxation, Indonesia's tax system has come a long way. The shift from manual processes to online systems like e-filing and e-billing improve accessibility, but integration remains an issue. Now, Cortex aims to change that by creating a more unified and efficient system. Although its implementation hasn't been without obstacles, this transformation is a necessary step toward modernization and transparency. Change is never easy, but adaptation is key. With continuous improvements, Indonesia's tax system is on the path to becoming more advanced and efficient. The real question is, are we ready to embrace this transformation and step into the future of taxation?